Ngomong-ngomong teman-teman kayak gitu, kalian oke nggak sama yang cowok-cowok bingung? Nah kan kalau sekarang kan ada tuh pembahasan cowok bingung. Iya, benar. Iya, ada banget. Nah gimana tuh cowok bingung menurut kalian? Dari siapa dulu? Dari kayaknya Mandek dulu deh yang Iya, ada dari jawab tadi sama sekali. Apa tuh menurut apa namanya? Cowok bingung. Cowok bingung. Menurut kamu cowok bingung? Kayak Ngestak jangan gitu. Iya, kayak ditanyain kita nih arahnya mau kemana sih? Kayak Iya, nggak tahu, kemana? nggak tahu. Kita jalanin aja dulu gitu. Itu kan cowok bingung. Jadi kita Pernah gini dulu, pernah nggak? ngalamin nggak? Iya, ngalamin yang kayak Pernah gitu. Nggak pernah sih soalnya kalau deket langsung ada status. Aduh, lama nggak? Enggak sih. Aduh, paket Oke. bulanan aja nggak sampai kan? Oke. Kalau belum pernah, tapi kalau nanti ketemu yang kayak gitu, kamu bakal gimana? Mengatasi kalau ada cowok bingung nih ya. Ya, Contohnya gimana contoh cowok bingung tuh? misal contohnya tuh kayak Kita nih arahnya mau kemana? nggak usah kitanya deh, dianya dulu aja. Iya, Kamu abis dari tamat kuliah ini mau kemana? Terus dia kayak nggak tahu sih, aku mau kemana? Aku kayaknya ngikut aja deh sama papa aku atau sama temen aku gitu. Kalau Kita juga capek ya kalau Iya. misalkan nggak ada tujuan hidup juga Mm-mm. kayak dengernya tuh kayak dan nih orang Dan- nggak ada tujuan hidup. Jadi kita juga mau apa ya, berharapnya juga bingung gitu loh. kalau menurut aku misalnya aku menjadi pasangan si cowok itu nih. Ya. Nah, paling aku kasih saran dulu kan, kayak contohnya tadi misalnya dia mau kemana, kayak dikasih gimana ya, arahan gitu kan, kamu minatnya kemana gitu. Nah kalau dilihat-lihat kalau dilihat-lihat dari si cowoknya tadi tuh nggak ada pergerakan, maksudnya tuh masih Nggak ada ngestak perubahan gitu ya, ya. masih ngestak di sana, ya aku pergilah Out. langsung cut. Langsung cut ya, langsung Iya, cut ya. kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kitanya yang cewek-cewek ini udah kerja. Waduh, berat itu, berat. Dan banget. Cowok minjem duit dulu. Aduh. Nah, iya, itu masuk juga tuh tentang finansial atau komunikasi. Iya betul. Iya kan? Nah, berarti kan itu kan apa ya? Dia lagi krisis ekonomi. ekonomi kan. Nah, jadi kalau yang kayak gitu menurut kalian di-cut atau dibantuin cari kerja atau digimanain? Kalau misalkan cewek kan kayak mikirnya gimana ya, itu kan cowok kita, masa kita nggak bantu kan. Iya, Tapi betul. di sisi lain nih cowok makin hari makin ngelunjak kan, minjem duit terus, udah gitu bilangnya mau diganti Tapi nggak diganti. tapi nggak diganti. Kita kan juga butuh duit, dan cewek juga. Harusnya kan cowoknya yang gimana ya, harusnya kan cowoknya Yang lebih dominan ya? Iya, dominan. Lebih dominan. Tapi ini kebalikan gitu. Nah, dan juga ya dilihat dari era digital sekarang, dan kita bisa ngelihat di TikTok yang dimana banyak banget masalah-masalah hubungan ya yang kandas karena masalah duit doang. Lagi tren tuh guys di TikTok. Keren banget. Nah, kalau dari kalian sendiri, usia berapa sih yang Agak berat. menjadi agak berat sih ya, yang menjadi apa ya, patokan buat kayaknya di usia segini aku udah cukup oke deh untuk ngelanjutin hubungan ke pernikahan gitu-gitu. Waduh. Menurut kalian apakah cuman komunikasi aja yang penting atau finansialnya aja yang penting? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Kalau kenikahan itu Kalau udah dua-duanya. pernikahan. Oke. Kalau pernikahan dua-dua kak, karena token pun dibeli harus pakai uang gitu Iya, kan. bukan pakai cinta. Bukan pakai hanya komunikasi yang baik.
aku lagi kehabisan token nih, bisa nggak kamu bantu aku? Dia nggak keisi tokennya, kan nggak keisi. Iya, oke, benar. Apa ya, kita nak ngomong lagi? Nah, aku mau nanya nih Oke, guys. boleh banget. Dengar. Apa Jadi tuh? menurut kalian nih, pendewasaan itu dibentuk dari usia atau dari masalah yang dia hadapin? Pendewasaan ya, pendewasaan seseorang. Kan ada aja tuh yang kayak misal kita mikirnya kayak udah nanti makin gede makin dewasa lah dia gitu lah, cara menyikapi masalah gitu. Terus ada yang nih orang nih dewasa karena masalah yang dia hadapin gitu. Karena udah banyak pengalaman yang Iya. dialami gitu. Nah, menurut kalian kayak gimana? Kalau menurut aku sih, kalau umur tuh bukan menjadi tolak ukur ya. Bisa dibilang kayak kata kamu tadi, karena dia udah mengalami banyak masalah. Jadi udah banyak pengalaman yang bisa dia pelajari untuk kedepannya gitu. Kan kayak ada tuh yang misal di atas kita nih usianya, tapi sifat dia tuh masih yang kayak Masih kekanak-kanakan gitu ya. kekanak-kanakan gitu loh. Tuh. Oke, jadi itu pertanyaannya. Iya. Oke. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Nah, kalau misalnya Aura ya punya pasangan, terus pasangannya itu tuh lebih tua dari dia, cuman cara penyelesaian masalah ketika mereka lagi ada masalah itu tuh apa ya, dia kurang bisa mengatasi masalah gitu kan, maksudnya kan. Betul. Padahal dia udah tua gitu ya. Betul. Nah, udah Di tuwir. atas kita. Nah, kalau case-nya kayak gitu, sebenarnya si cowoknya itu tuh Masuk di sini ya. belum terlalu banyak ini sih guys, belum terlalu banyak Kena masalah, bukan kena masalah sih, Gak setiap pengalaman orang harus- iya. pengalaman yang dari negatif dan dia tuh ke positif gitu loh, misalnya kayak di hubungan. Nah, dia kan selama ini kan di hubungan si Aura terus kan yang apa namanya? Dominan gitu, kayak apa-apa Aura duluan minta maaf gitu loh. Terus habis itu baru nanti dia yang minta maaf. Jadi kayak mereka tuh nggak balance gitu. Nah, kalau dari aku ya sih ya Raya, yang paling dibutuhkan dalam hubungan kayak gitu tuh ya masalah yang kalian hadapin. Dan kalau misalnya kamu lagi berhubungan sama orang yang kayak gitu, Berhubungan apa tuh, Kak? percintaan, maksudnya kayak relationship gitu loh. Nah, sama yang kayak gitu tuh Lanjut. sama yang kayak gitu tuh kalau dia nggak bisa berubah dari setiap masalah-masalah yang pernah kalian hadapin, menurutku lebih baik cut. Karena apa ya, bukan kita egois, tapi dia yang egois karena dia nggak mau berubah dan dia yang selalu pengen kita yang mohon gitu. Aja. Sebenarnya tergantung orangnya juga sih guys. Kalau misalkan Iya, betul. kan aku tuh bukan yang kayak ngomongin setiap orang harus ada masalah, enggak. Cuma kayak misal dia tuh ada masalah, tapi tergantung dia ngambilnya ke positif atau yang ke negatifnya. Kalau misalkan ke positifnya jadi kan terselesaikan kan masalahnya. Cuma kalau misalkan yang ke negatifnya agak janggal nih kan. Terus juga zaman sekarang ada nggak sih yang misal umurnya di bawah kita, ada yang lebih muda dari kita, cuma dia tuh pemikirannya tuh lebih dewasa daripada kita gitu Banyak sih. kan. Kayak gitu. Oke. Karena dewasanya orang tuh nggak bisa dilihat dari tolak ukur Iya. usia. Jadi Banyak loh orang yang udah dewasa tapi kalau ngadepin satu masalah tuh masih childish gitu. oke. Iya. Jadi kalian lebih pro kemana nih? Ke usia atau ke faktor pengalaman? Kita jawab bareng-bareng ya. Oke. Ya. Oke, 1, 2, 3. Pengalaman. Oke. Oke, next. Nah, menurut kalian gimana cara ngebedain pasangan yang matre sama yang realistis?
bisa dilihat dong. Diri kita sendiri gitu Bisa loh. dilihat. Kalau misalkan cowok kayaknya Diri kita. oh Uh-uh. diri kita. Iya, maksudnya cewek-cewek gitu loh. Ngerti kan? Kayak kamu bisa nggak ngebedain diri kamu tuh kalau kayak gini aku matre, kalau kayak gini aku realistis gitu. Tergantung sih, dilihat dari value masing-masing gitu loh. Kalau misalkan dia nih value-nya di bawah, ngerti gak sih? Bukan value ya. Apa ya? Kayak Kebutuhan. bukan kebutuhan. Gaya Ya, hidup, gaya gaya hidup gitu loh. Kayak misal nih cewek nih kurang tapi maunya itu yang di atas-atas terus, kan harus dilihat gitu loh dianya. Ngerti gak sih? Oke. Kayak Jangan itu. ngikutin standar TikTok, guys. Iya, Nah. harus dilihat value masing-masing, guys. Iya. Kayak gitu loh. Tapi kalau dia misalnya dia pas udah ada pacar dia kayak gitu karena dia mau grab value-nya. Gak bisa loh guys, kita harus membangun diri kita sendiri, jangan membangun dari orang lain gitu loh. Jangan ngikutin standar orang lain. Iya, kita tuh kalau misalkan lu mau yang pasangan yang kayak gitu, ya lu juga harus upgrade diri biar dapat pasangan yang seperti itu. Oke, selanjutnya ya guys. Ada kata-kata kayak gini. Uang bisa dicari bareng, tapi komunikasi susah diperbaiki. Setuju apa enggak? Satu. Yang mana? Gimana? Uang bisa dicari bareng, Ah. tapi komunikasi susah diperbaiki. Enggak? Ngerti nggak? Maksudnya pilih antara yang satu apa yang Setuju dua? apa Setuju apa enggak? Iya. Kalau uang tuh bisa kita cari bareng, tapi kalau komunikasi itu susah diperbaikin. Oke, 1, 2, 3. Enggak. Setuju. Enggak nggak sih Kenapa? kalau Kenapa misalkan enggak? kalau misalkan komunikasinya susah kan nggak jalan gitu loh, keduanya tuh nggak jalan. Nah. Kayak gini. Salah, kau tuh salah menafsirkan pertanyaan Salah itu. nangkep. Jadi ada kata-kata kayak gini. Kalau uang tuh bisa dicari bareng, ya. Nah, kalau komunikasi itu susah buat diperbaikin. Setuju apa? Setuju apa enggak? Setuju. Setuju kan? Setuju. Setuju kan? Coba satu-satu dulu dari Bile deh. Setuju, karena bener kalau uang itu bisa nih kita ngebangun bisnis kita berdua gitu Ya. kan. Kita sama-sama lah pokoknya ya sama-sama lah membangun gitu. Sedangkan kalau komunikasi, kalau sudah sama-sama minus gitu, mau diulang berkali pun ya tetap minus gitu. Nah. Karena pada dasarnya sudah minus gitu kan. Pasti akan banyak tuh timbul berbagai macam alasan, entah berbagai macam kebohongan gitu kan. Ya, betul. karena pada dasarnya udah diawali dari keminusan gitu. Jadi ya aku setuju sih. Terus juga kalau misalkan kita nih mau berkomunikasi dengan baik, tapi kalau misalkan lawan yang nggak bisa bekerja sama, susah benar. juga gitu. Bener, guys. Mau dirubah kayak gimana pun susah Iya, guys. kalau dari diri orang tersebut gak mau berubah, nggak bakal berubah, guys. Iya. Cuma kita Betul. ngomongin berulang-ulang kali gitu. Jadi sebenarnya balik-balik ke pasangan kita Iya. ataupun di lingkungan pertemanan kita juga ya guys ya. Mereka bisa nggak buat berubah nih? Kita udah berubah nih ya, udah jadi lebih baik, udah jadi lebih komunikatif gitu loh dalam suatu hubungan gitu kan. Dan cuman kalau merekanya ya nggak mau berubah, ya kita bisa apa? Iya, jangan mudah gimana ya? Jangan mudah nyepelekan sesuatu gitu. Yes. Aku pernah nih berada di hubungan yang mungkin bisa dibilang yang dari cowoknya itu sangat menggunakan sang Ariel dengan kata-kata lebih baik minta maaf. Kayak yang Oh iya. minta maaf, ngulang, minta maaf, ngulang, minta maaf, ngulang. Kan gitu. Tapi nggak ada lama-lama perubahan. Sama capek juga iya, gitu sama kan. aja nggak sih jadinya? Iya, kayak Heeh. dia tuh kayak dia ini juga pemaaf nih ceweknya. Jadi Maafnya itu hanya untuk kata penang aja, tapi nggak bakal berubah itu. Betul. Iya, jadi Wow. kalian cowok-cowok pun jangan cewek ini mudah nih ngemaafin kita. Jangan Jangan kayak ngerasa, gitu, jangan berpelein kita gitu loh. mentang-mentang bakal dimaafin terus, ngulang-ngulang terus jadinya. Oke, balik lagi ya kita ya ke fokus finansial. Menurut kalian, apakah pasangan yang terlalu fokus finansial bisa bikin hubungan jadi kurang klop? Oh, maksudnya dia terlalu sibuk sama urusannya gitu. Iya, terlalu sibuk sama kerjaannya gitu-gitu.
Gini. Ini gak sih nyambung sama yang masalah aku tadi? Iya sih. Banyak masalah Karena lu. Gak tahu yang kalau mana. ngomongin